herbisida, saya kira mungkin memberikan efek positif juga. Artinya dalam arti setelah dilakukan penyemprotan mungkin 2-3 bulan baru nampak pertumbuhan ulang. Jadi apabila dibandingkan dengan penggunaan mesin potong rumput ini dengan herbisida itu, dari sisi efektivitas kerjanya bagaimana kira-kira, Pak? Saya kira lebih bagus pakai ini, Pak, pakai mesin ini. Nah, ini kalau penggunaan mesin ini rotasinya kira-kira berapa minggu sekali? Ya, kalau menggunakan mesin bisa dikatakan mungkin 10 hari sekali atau 15 hari sekali. 10 hari sekali. Iya. Berarti kalau dibandingkan penggunaan pestisida sebenarnya kan mampu bertahan 3 bulanan. Jadi dengan perhitungan yang bagaimana bisa dikatakan bahwa penggunaan mesin bisa lebih hemat dari sisi biaya? Menurut saya kalau misalnya kita menggunakan herbisida gitu, Pak, Ya. Itu kan rumputnya mati itu kan nggak roboh gitu, Pak. Jadi kelihatannya itu kalau itu kurang bagus juga. Nampak semak ya dari segi estetika. Oke. Iya, kurang bagus juga. Kemudian kalau menggunakan mesin itu kan waktunya kan memang agak lama gitu. Iya. Cuman saya kira lebih bagus gitu, Pak, daripada menggunakan herbisida gitu. Oke. Jadi kalau dari pengalaman yang sudah dilakukan untuk lahan seluas ini 1 hektar Ya. itu dibutuhkan berapa hari kerja menggunakan mesin rumput ini? Kalau menggunakan mesin, kalau misalnya normal gitu saya kira 2 hari sudah selesai. 2 hari selesai ya? Iya. Oke, cukup cepat saya kira. Iya. Kalau bandingkan dengan penggunaan herbisida mungkin 3-4 liter dalam 1 hektar, Iya. dan tenaganya juga cukup lumayan dipakai, sekitar 20 sampai 25 cap per hektar. Berapa AK itu? Sekitar 3 AK ya, 3-4 AK. Berarti memang sisi ininya lebih. Baik, terima kasih keterangannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, jadi Pak, ini kalau saya amati selain penentuan interval 3 atau 5 hari sekali, apakah ada tanda-tanda fisik yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan kapan dibutuhkan pengairan sistem lep nih, Pak? Ada tanda-tanda lain kalau secara morfologinya kita lihat dari apa? Kalau dia misalnya tanah ini tidak sama, antara walaupun dia satu bedeng tidak sama posisinya, ada yang poros ada yang enggak. Mungkin kita lihat kalau misalnya jam-jam 10, jam 11 itu udah mulai layu, ada tanda kelayuan, berarti ini sudah perlu penambahan air. Oke, mana bisa ditunjukkan contohnya, Pak? Nah, contohnya nih, coba lihat. Nah, yang itu berarti tanahnya teksturnya bagus. Sebelah sana, nah ini agak poros gitu. Nah, itu padahal cuma satu bedeng ya, tapi berbeda. Tapi kita mengacunya pada bagian tanah yang memang sudah butuh air. Nah, itu udah butuh air. Artinya ini sekitar jam 10 setengah 11. Ini udah butuh air. Nah, nampak agak kelajuannya. Nah, itu udah perlu dilep gitu. Jadi iya, perhitungan kita itu lihat ciri-ciri. Oh, ini tanamannya udah butuh air gitu. Baik, mungkin perlu saya dekati lebih detail lagi, Pak. Nah, kita lihat dengan jelas bagian tanaman yang ini, kalau kita lihat ada bintik-bintik, berarti baru dilakukan penyemprotan fungisida. Nah, fungisida, kemudian seperti yang barusan tadi disampaikan bahwa ini dalam satu bedengan ternyata ada perbedaan porositas tanah. Nah, seperti kita lihat jelas di depan mata nih, yang ini satu bedengan namun kondisi daunnya masih nampak segar pada jam-jam 10-11 seperti saat ini. Sementara yang bagian sebelahnya, nah ini kita lihat bukan karena serangan penyakit atau hama, namun kalau kita lihat secara fisik menampakkan gejala-gejala layu kekurangan air, dan ini menurut keterangan pemilik kebun tadi sudah dapat dijadikan indikator untuk menentukan bahwa bedengan ini sudah perlu dilakukan penyiraman dengan sistem lep. Nah, kita lihat. Oke. Nah, layu. Beda dengan sebelahnya. Ya, ini. Ini sebelah sini. Kan jauh segar. Nah, ya.
hanya berjarak 1 meter, namun ternyata terlihat perbedaannya. Yang tadi nampak layu dan yang ini masih terlihat sangat segar. Berarti ada perbedaan porositas tanah. Di satu sisi cukup mampu menyimpan air, dan di bagian yang lain ternyata kurang mampu menyimpan air. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata seperti inilah sistem pengairan, sistem lep ini sampai tergenang pada bagian atas mulsa terpenuhin. Dan kita lihat nanti sampai seberapa lama kondisi seperti ini, tergenang ini akan dipertahankan. Kita nanti akan melihat tindakan selanjutnya. Cukup deras debit airnya. Mesin yang digunakan berapa PK Pak kapasitasnya Pak? 18 PK. Untuk pagi ini yang dilakukan pengelepan peta ini atau ada peta lain yang disuplai air oleh mesin tersebut Pak? Dua, yang satu untuk yang besar ini untuk ke pipa 4 inci pipanya. Ya. Nah, dibuka satu tempat lagi untuk tanaman yang masih kecil, itu menggunakan selang 1 inci untuk penyiraman secara manual kocor. Masih sangat mencukupi Nah, kalau masih kecil dilep dia enggak efisien jadinya. Iya. Karena perkembangan akar belum cukup untuk dilep. Iya. Nah, mungkin ada satu informasi yang belum saya dapatkan Pak. Mulai umur berapa kira-kira cabai ini bisa dilakukan pengelepan seperti ini Pak? Sekitar umur 3 minggu sampai 1 bulan. 3 minggu setelah tanam? Ya, 3 minggu setelah tanam. Sampai 1 bulan bisa dilakukan lepas. Kita lihat perakaran. Jadi kalau perakaran ada tanda-tanda sekitar 15 cm dari batang ke leher akar, itu baru kita lakukan pengelapan. Berarti harus ada satu yang dijadikan sampel, dicabut atau gimana Pak? Bukan dicabut, dikorek tanahnya, ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa perakarannya sejauh 10 cm, 15 cm, baru kita lakukan pengelapan. Biasanya umur 3 minggu itu sudah sampai. Iya. 3 minggu mencapai 15 cm Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini nampaknya udah penuh, coba kita buka pembuangan ke samping. Yang satu blok udah penuh, kita buka pembuangan ke samping. Nah, baik saudara sekalian, siapapun yang menyaksikan liputan ini, kita ingin tahu lebih jauh seberapa lamakah diperlukan waktu untuk memenuhi satu bedengan yang seperti tadi sudah disampaikan berukuran sekitar 10 kali 24 meter. Dan ini nampaknya tadi telah dilalui waktu kira-kira 15 menit untuk memenuhkan sampai kondisi seperti yang baru tadi saya liput, cukup penuh. Nah, ini dengan kapasitas mesin yang cukup besar 18 PK. Ini kondisinya, hasilnya 15 menit telah mencapai kondisi seperti ini. Dan yang perlu diketahui lebih jauh, yang ingin kita tahu lebih jauh, bagaimanakah cara cara untuk ini memindahkan jalur air dengan jaringan air yang sudah tersedia dari petak yang satu ke petak yang lainnya. Kita akan lihat segera. Nah, ini. Oke, kita lihat di depan mata. Nah, lihat. Masing-masing bedeng, masing-masing guludan sudah dilengkapi dengan perlengkapan jaringan pipa. Nah, ini kita lihat cukup deras debit airnya. Berarti air yang sudah penuh pada petak yang satu dilimpahkan ke petak sebelahnya, kemudian nanti akan dibantu oleh jaringan yang sudah ada yang masih tertutup ini, akan dibuka nanti.